Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Materi yang dipelajari ada 3. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Pengangkutan air pada tumbuhan. Masih ingat jaringan-jaringan pada akar? Bagaimana proses pengangkutan airnya? Perhatikan gambar berikut ini. Air diserap oleh rambut akar. Setelah itu, air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Kemudian, air menuju korteks, endodermis, perisikel, sampai ke xilem yang ada di akar. Sebelum akhirnya xilem akan mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi kan ada istilah osmosis. Apa sih osmosis itu? Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Lalu, bagaimana air dapat naik ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi? Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi naiknya air ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi. Yang pertama, daya kapilaritas batang. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi, akan terjadi ikatan antara molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Yang kedua, daya isap daun. Penggunaan air oleh daun digunakan untuk proses fotosintesis dan transpirasi. Nah, hal ini akan menyebabkan tarikan terhadap air yang berada pada xilem. Jadi kesimpulannya, air itu dapat naik karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. Selanjutnya, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Masih ingat jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis? Pembuluh yang bertugas mengangkut hasil fotosintesis adalah pembuluh floem. Pengangkutan hasil fotosintesis, gula dan asam amino dimulai dari daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja hukum Pascal, terjadi pada ruang tertutup. Artinya, tekanan darah pada setiap pembuluh darah besarnya sama. Misalnya, tekanan darah pada arteri pulmonalis itu sama dengan tekanan darah pada pembuluh aorta. Jadi, tekanan darah di setiap tempat itu besarnya sama. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan, sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Selanjutnya, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut tekanan darah. Supaya tekanan darah tetap terjaga, pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah.
Alat ukur tekanan darah adalah sphygmomanometer atau biasa disebut dengan istilah tensimeter. Tekanan darah normal yaitu 120 per 80 mmHg. Angka pertama disebut sistol, yaitu kondisi ketika bilik berkontraksi. Dan angka kedua disebut diastol, kondisi ketika bilik relaksasi. Nah, di slide ini ada gambar proses pengukuran tekanan darah. Proses pengukurannya dimulai dengan pemompaan udara, sehingga kantung udara menggembung akibat tekanan udara dari pompa tadi, sehingga arteri tertutup. Tekanan dalam kantung udara lebih besar dari 120 mmHg. Selanjutnya, tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 mmHg. Nanti pada stetoskop akan terdengar bunyi. Kemudian, tekanan dalam kantung udara akan turun lagi di bawah 70 mmHg. Nanti bunyi yang terdengar tadi akan berhenti. Nah, sehingga dokter atau perawat dapat mengetahui besarnya tekanan darah pada pasien. Pembahasan yang ketiga yaitu tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Proses pertukaran gas terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke rendah. Darah yang masuk ke paru-paru memiliki tekanan oksigen yang lebih rendah dari karbon dioksida. Ketika darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida dalam darah berdifusi menuju alveoli, dan oksigen dalam alveoli berdifusi ke darah, sehingga tekanan oksigennya lebih besar daripada karbon dioksida. Ini kondisi dalam darah. Selanjutnya, darah menuju ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian oksigen dalam darah, tadi kan oksigen dalam darah kan lebih tinggi, berdifusi ke jaringan tubuh. Dan karbon dioksida dari jaringan tubuh berdifusi ke dalam darah. Kemudian darah kembali ke jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Proses ini terus berulang. Nah, itulah aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.